Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, mengartikan, dan mencoba untuk memahami sebuah kitab bernama Mukassafatul Qulub, pengarangnya Imam Ghazali. Semoga Imam Ghazali beserta keluarga, beserta muslimin dan muslimat, Allah berikan curahan rahmatnya dan ampunannya. Amin. Dan tentunya semoga belajar kita ini bermanfaat untuk kita semua. Jika yang dipelajarin ini benar, itu adalah dari Allah. Jika salah, itu dari saya pribadi. Saya minta ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Dan saya minta maaf kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sahabat, kita telah sampai halaman 21. Masih bab yang ke homis ya sahabat. Saya besarkan dulu. Masih bab yang kelima, tentang mengalahkan hawa nafsu dan bermusuhan dengan setan. Sahabat, kita telah sampai sini ya sahabat. Sebelumnya menceritakan tentang seorang laki-laki menerima sengatan tawon. Ya salam, Allahu Akbar. Itu ya sahabat. Jika memang ingin lebih jelas silakan dilihat video sebelumnya. Sahabat, kita sampai sini ya sahabat. As-sahwatu, keinginan, selera, ya selera syahwat, tusiru mulukun abidan, menjadikan para raja, muluk ini jama ya, para raja menjadi budak-budak gitu ya Allah ya Karim. Ketika kita menurutin hawa nafsu, menjadikan si raja-raja ini menjadi budak. Demikian. Selanjutnya, wabisobri, dan dengan kesabaran, yusariru abidu. Tadi di sini saya baca tusariru ya. Ya sahabat ya. Di sini yusayyiru abidan, mulukan gitu sahabat. Dengan kesabaran menjadikan hamba-hamba, budak-budak itu menjadi raja-raja. Ya Allah ya Karim, dengan kesabaran nih sahabat ya. Kita lihat dulu kelanjutannya. Ala, ingatlah, tidaklah engkau tahu gitu kan. Tidaklah engkau perhatikan, taruh yang kau lihat, engkau perhatikan di sini maksudnya. Ila kisoti Yusufa, kisahnya Nabi Yusuf. Gitu sahabat ya. Kita geser sedikit. Alaihi salam ya, nih tulisan Yusuf alaihi salam. Ini nih
wa Julaiha, dan dengan Julaiha ya sahabat ya. Bahasa kita Julaiha aja nih. Aslinya Julaiha. Sini sahabat ya. Fakot soro Yusufu sultana. Gitu. Lalu Yusuf itu menjadi penguasa, menjadi raja, gitu. Raja Misro ya, raja Mesir begitu ya. Bisa berihi dengan kesabarannya. Ya Allah, ini terbukti ya dengan kesabarannya Nabi Yusuf jadi penguasa. Ya, selanjutnya wasorot Julaiha, dan Julaiha menjadi jalilatan itu hina, menjadi hina. Kita geser lagi, menjadi hina. Selanjutnya ini akhirotan itu rendah, menjadi hina, menjadi rendah. Fakirotan menjadi miskin, fakir, karena dia perempuan jadi fakirah ya, fakirotan di sini. Nah selanjutnya ajujan itu tua. Waduh, sudah hina, rendah, miskin, jadi tua lagi. Terus selanjutnya amyaan tuh buta. Ya Allah. Demikian ya sahabat. Li azli sahwatiha, karena mengikuti syahwatnya. Demikian. Ya, selanjutnya ini ya sahabat. Fa'ina, maka sesungguhnya Julaiha itu lam tasbir, tidak sabar, an mahabbati Yusufa ini ya, maaful. Karena sabar dalam menyintai Yusuf. Wah, ini percintaan nih sahabat. Aduh, Julaiha dikenal dulu cantik ya sahabat, namanya juga tinggal di kerajaan. Apa aja terpenuhi begitu ya sahabat. Itu. Jadi ketika kita mengikuti hawa nafsu, kita akan menjadi budak gitu, rendah. Di sini menjadikan hina, menjadikan hakir rendah, miskin, tua, buta lah gitu. Komplit ya sahabat. Demikian. Kenapa Julaiha tidak sabar? Tidak sabar karena cintanya dia kepada Yusuf. Harusnya sabar. Jadilah dia nanti mendapatkan hal yang baik. Nah ini selanjutnya nih benar alinea ini sedikit ya. Kita lanjut sini aja ya sahabat. Selanjutnya Haka Abu Hasan Zaroji. Telah dihikayatkan Abu Hasan Ar-Razi. Abu Hasan Ar-Razi ya sahabat, ini seorang ulama. Annahu ro'a, bahwasannya dia melihat. Nah ini sahabat, melihat apa? Anaknya. Bukan anaknya nih. Anaknya ya, bukan anaknya. Walidahu, ayahnya sahabat ya. Fi manamihi, walid itu ayah ya. Kalau waladi itu anak. Dia melihat ayahnya di dalam mimpi. Fi manamihi, di dalam mimpinya. Ba'da mautihi, sesudah meninggalnya. Bisanatain, 2 tahun berlalu gitu. Jadi setelah
ayahnya meninggal 2 tahun, beliau nih bermimpi sahabat. Bermimpinya dia nih bagaimana kita baca lagi ya. Alaihi, atas si ayah itu, siabu berpakaian min waduh apa ini, kitron tuh berpakaian aspal yang di jalan itu ya, ten kan bahasa itu. Jadi berpakaian hitam logam, panas lagi begitu sahabat, ya kan? Aspal kan begitu ya sahabat ya. Di sini nggak dikasih tahu panas atau dingin. Ini kita ini aja ya, pakai aspal aja deh ya, berpakaian aspal. Faqala lahu, dan dia berkata, si ayah ini berkata, bukan ayah yang berkata, si ini Abu Hasan Roji. Faqala lahu, dan berkata kepada ayahnya, ya abi, ya ayahku, mali, apa yang terjadi padaku? Ini sahabat, kalau orang-orang soleh begini yang dilihat keburukan, tapi dia langsung, salah apa saya gitu bahasanya gitu nih. Salah apa saya ya ayahku gitu ya. Aru alaika, aku lihat engkau hayata alinar, dalam kondisi ahli neraka. Ya salam, Allahu Akbar. Apa salah aku? Wah, si ini ya, Hasan Roji, saya melihat engkau kondisi ahli neraka. Ya Allah ya Karim. Kita lanjut aja ya. Saya bertanya juga masalah ini, kenapa ini seperti ini. Faqala, nah, dan berkata siapa ini yang ayahnya ya, berkata ayahnya, ya waladi, hai anakku, begitu kan. Jajabatni nafsi ya. Jadi nafsuku telah menarikku ila nari. Ini jabat. Nih tadi yang ini artinya ini ya, menarik ya sahabat ya. Nafsuku telah menarik diriku ila nari, kepada neraka. Demikian sahabat, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita ya. Amin ya Allah, amin. Fajar, waspadalah, hati-hatilah. Ya waladi, ya anakku. Begitu sahabat. Berhati-hatilah, waspadalah anakku, min dari khodiatin nafsika, dari tipu daya nafsumu. Ya Allah ya Karim. Begini sahabatnya, mimpinya orang soleh itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis begitu. Di sini jelas-jelas memberitahukan kepada kita tentang mengikuti hawa nafsu akan membawa kepada neraka, gitu sahabatnya. Ada garis miringnya bahwasanya mimpi itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Kalau mimpi tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, batal, itu tidak bisa dijadikan sebagai cerita yang baik. Dan mimpi juga para sahabat tidak bisa dijadikan dalil. Ini sebagai keutamaan amal gitu. Tapi mimpi ini bagus karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ini diambil kesimpulan, mimpi ini janganlah kita mengikuti hawa nafsu. Demikian sahabat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi, ketika kesalahan itu dari saya, kebenaran hanya dari Allah. Demikian ya sahabat, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.